Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Masyaallah muslimin, para pemirsa Fata TV, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kami ucapkan kepada seluruh pemirsa dimanapun anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah. Dan kami ucapkan juga ahlan wa sahlan atas kehadirannya, atas kebersamaannya pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah kami masih bisa menyapa para pemirsa melalui rangkaian acara yang selalu kita nantikan, program live interaktif Fata TV. InsyaAllah pada kesempatan kali ini bertemakan fikih praktis ilmu waris bersama Al-Ustadz Nizar Sa'jabal hafizahullah ta'ala, dan Alhamdulillah beliau telah bersama kita melalui studio Fata TV Jakarta. Mari sama-sama kita sapa beliau terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Amin, amin. Insyaallah kita akan bersama para pemirsa Ustaz selama 1 jam mendatang, Ustaz ya. Allahumma barik. Pertanyaan kaum muslimin Tayyib. tentang ilmu waris tentunya, Ustaz. Baik. Ya, sebelum kita mulai acara pada kesempatan kali ini, ada beberapa informasi yang ingin kami sampaikan. Di antaranya, bahwasanya program live interaktif Fata TV memungkinkan para pemirsa untuk bisa bertanya langsung kepada Ustadz Nizar Sa'jabal, tentunya dengan tema yang telah kita tentukan, yaitu fikih praktis ilmu waris. Kemudian bagi para pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz Nizar Sa'jabal, bisa menghubungi nomor layanan kami nantinya di nomor 021 2123 2333. Kami ulangi sekali lagi, bagi para pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz Nizar Sa'jabal, bisa menghubungi nomor layanan kami nantinya di 021 2123 2333. Tak lupa pula kami juga ingin menyapa para pemirsa Fata TV yang mendengar acara ini melalui radio. Di antaranya ada Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio MDFM Probolinggo, Radio Daeng Tengaran, Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio Gema FM Bontang, Radio Hang FM Batam, Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban, Radio Amuba Pangkal Pinang, dan Radio Mas FM Sragen. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ya. Kami juga ingin mengajak para pemirsa kaum muslimin untuk bisa berjuang bersama kami menyebarkan dakwah Islam ini melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda semua. Baik, syukran, jazakumullah khairan. Baik Ustaz, sembari menunggu penelpon masuk Ustaz, kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk di dewan redaksi kita Ustaz. Tafadhal. Baik. Ya, pertanyaan pertama dari Ummu Zafran di DKI Jakarta. Bismillah, Ustaz, ayah saya masih hidup, ingin menjual tanahnya dan dibagi-bagi ke anak-anaknya. Bagaimana pembagiannya menurut hukum Islam? Ibu saya sudah meninggal. Anak ayah saya 1 laki-laki dan 2 perempuan. Orang tua ayah saya sudah tidak ada lagi. Syukran, jazakumullah khairan. Tanah milik siapa nggak disebutin ya? Enggak disebutin. Tapi ayah saya masih menjual tanahnya, mungkin kembali ke ayah. Ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kepada Ummu Zafran ya, Zafran di Jakarta, terima kasih atas pertanyaan yang dikirimkannya. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayahnya buat kita, meneguhkan hati kita semua untuk tetap berada di atas Islam, di atas jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjawab pertanyaan tadi, ayahnya menjual hartanya. Berarti kalau kita fahami dari pertanyaan ini, bahwa harta atau tanahnya ini milik sang ayah, ya, milik sang ayah. Berarti kasus ini masuk dalam ranah yang disebut dengan istilah hibah. Hibah ini hadiah istilahnya, atau ya sedekah. Hibah orang tua
kepada anak-anaknya. Boleh nggak itu? Boleh, nggak apa-apa, nggak ada larangan sama sekali. Cuman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan batasannya adalah i'dilu baina auladikum. Ya, adillah kalian terhadap anak-anak kalian. Ya, la tufaddilu baina auladikum. Jangan dibeda-bedain. Jadi sang ayah harus memberikan hasil penjualan tanah itu kepada semua anak-anaknya. Semua anak-anaknya dibagi. Tidak boleh sebagian dikasih, sebagian yang lain tidak. Dengan dalih apapun. Oh, ini yang dikasih anak-anaknya yang penghasilannya kurang. Oh, ini anak-anaknya yang ini sudah mapan, jadi saya nggak kasih. Oh, nggak boleh. Ya, semua harus dikasih. Adil itu di sini apa maksudnya? Adil ini semua dikasih. Kemudian berapa? Apakah rata atau sesuai dengan warisan? Yaitu laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Di sini para ulama fikih berbeda pendapat. Ada yang mengatakan harus sesuai dengan waris. Karena inilah perhitungan yang paling adil. Nah, Allah yang membaginya, yaitu laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Pendapat yang lain mengatakan tidak, harus rata. Kalau dibagi 1 juta ya 1 juta semua. Ya, rata. Kenapa? Karena ini bukan warisan. Ya, ini bukan warisan, yang punya masih hidup. Jadi tidak bisa dikatakan warisan. Saya pribadi lebih cenderung kepada pendapat yang kedua, bahwa ini memang bukan warisan. Jadi dibagi rata kepada semua anak-anaknya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah, Ustaz. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Tapi pertanyaan selanjutnya Ustaz datang dari Jawa Barat, Ustaz, Kota Bandung, yang bertanya bernama Herman Syah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, abah saya meninggal hari Jumat tanggal 3 Februari 2012, meninggalkan beberapa kontrakan. Saya memiliki 1 saudara kembar laki-laki dan 1 perempuan anak angkat, anak dari adik ibu yang diadopsi sejak umur 1,5 tahun dan sekarang masih ada kedua orang tuanya. Saat ini berumur 26 tahun. Ibu saat ini masih ada. Bagaimana hukum pembagian warisnya secara hukum Islam? Syukron, jazakallah khairan. Masya Allah, Allah yubarik fi. Terima kasih pertanyaan dari Al-Akh Herman Syah, ya, di Bandung, ya. Semoga Allah memberikan keberkahan, ilmu yang manfaat, ya. Menjawab pertanyaan Al-Akh ini, yaitu ayahnya wafat dan meninggalkan kontrakan-kontrakan, dan sang ayah meninggalkan ahli warisnya, yaitu istri, kemudian 2 anak laki-laki, dan ada 1 anak angkat. Pertanyaannya, siapa ahli warisnya? Ahli warisnya tentu adalah istrinya, kemudian 2 anak laki-laki ini. Adapun anak angkat yang notabene adalah ponakan dari sang istri, ya, ponakan dari sang istri, tentu ini bukan ahli waris dari beberapa sudut pandang, ya. Jadi kalau bicara tentang perhitungan waris, berarti anak angkat ini tidak mendapatkan hak apapun. Perhitungannya adalah 1/8 diberikan kepada sang istri karena pewaris memiliki anak. Kemudian sisanya 7/8 dibagi rata kedua anak laki-laki. Oke. Mana yang dibagi? Ya, boleh hasil kontrakan itu. Jadi kontrakan-kontrakan ini semua hasilnya dibagi kepada mereka dengan cara yang tadi. Atau mereka lebih memilih jalur yang lain, yaitu umpama kontrakan-kontrakannya dijual. Ini pilihan keluarga, ya, wallahu a'lam. Tapi tadi ibunya disebutkan masih hidup, Ustaz. Ibu
ibu sang anak angkat. Ibu, Ibu sang anak angkat ini masih hidup. bukan Ustaz. Ini disebutkan ibu saat ini masih ada. Beda lagi Ustaz. Kemungkinan yang dimaksud dengan istilah ibu ini adalah istri dari Abah yang meninggal. ayahnya. Nah, Ustaz. Karena yang cerita ini adalah Anaknya. anaknya. Ya, jadi anaknya ini kan biasanya kita kan kalau cerita begini, Ustadz, oh, ayah saya meninggal, Ya. ibu saya masih ada. Dia kan belum paham masalah waris kan. Yang dimaksud ibu ini ya istri dari pewaris. Pewaris. Gitu. Kalau dia ngomong ibu dari pewaris, pasti dia akan mengatakan nenek saya masih ada, Ustadz. Dia akan ngomong nenek nanti. Ya, wallahu a'lam. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan. Tapi Ustaz, pertanyaan selanjutnya, seperti masih belum ada telepon yang masuk dari DKI Jakarta, Yasila Rahim Fakhira yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz, kakek saya meninggalkan 5 anak, 1 perempuan dan 4 laki-laki. Istrinya telah meninggal dunia. Beliau menggadaikan tanahnya dan berwasiat menunjuk ahli waris hanya kepada 4 cucunya dari anaknya yang perempuan, dengan syarat tanah dibayar lunas oleh mereka. Wasiat diketahui dan ditandatangani oleh ke-5 anak kakek. Tanah dibayarkan lunas oleh anak perempuannya di saat kakek masih hidup dan menjadi milik 4 cucunya setelah kakek wafat berdasarkan surat wasiat tersebut. Bagaimana hak ahli waris lainnya? 4 anak laki-laki yang sah gugur karena surat wasiat tersebut. Dibenarkankah secara syariat cara seperti ini Ustaz? Jazakumullah khairan insyaallah. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada si penanya tadi siapa? Ya, Silalahi. Yasila Rahim Fakhira. Ya, Silalahi. Ya. Ini unik ini. Seorang ayah punya hutang, kemudian dia berwasiat kepada cucu-cucunya kan jatuhnya ya, berwasiat kepada cucu-cucunya, yaitu cucu-cucu dari anak perempuannya ya. Jadi minta tolong kepada mereka untuk melunasi hutang-hutangnya. Kalau dilunasin, tanah menjadi milik dia. Bagaimana dengan ahli waris yang lain? Sebelum jawab warisan, sebetulnya perlu dijawab transaksi ini boleh nggak? Jadi ngelunasin hutang dengan bayaran tanah. Ini masuk ranah ke para asatidz yang kompeten di bidang transaksi jual beli. Ya kan? Jadi akadnya di sini adalah ngelunasin utang. Kok tiba-tiba bayarannya adalah tanah, yang bisa jadi tanahnya itu lebih besar nilainya dan lebih bisa juga tanahnya lebih murah. Ya. Bagaimana status transaksi yang seperti ini? Ya, nanti bisa dilanjutkan pertanyaannya kepada para asatidz yang kompeten dalam bidang transaksi jual beli. Ya, sebelum menjawab bagaimana dengan hak para anak-anaknya. Ya, kalau transaksinya dinilai riba, otomatis tanahnya tetap menjadi milik para ahli waris. Kalau dinilai sah, ya berarti ahli warisnya sudah tidak memiliki harta peninggalan. Jadi silahkan dikembalikan nanti kepada para asatidz yang kompeten di bidang transaksi keuangan atau transaksi jual beli. Ya, wallahu a'lam. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya dan kami juga ucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh penanya. Ya, kami mengajak para pemirsa kaum muslimin, pemirsa Foto TV dimanapun Anda berada untuk bisa menggunakan kesempatan ini bertanya langsung kepada Ustaz Nizar Sa'jabal tentunya dengan tema yang telah kita tentukan, fikih praktis ilmu waris. Bisa menghubungi nomor layanan kami di 021 2123 2333. Tip, sepertinya masih belum ada penelpon Ustaz, kita lanjutkan pertanyaannya. Ya, pertanyaan dari Rina di Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Paman meninggal dunia, meninggalkan sebuah rumah seharga 900 juta
tapi rumah tersebut dibeli dari uang bersama istri. Berapa pembagian warisan untuk istri? 2 anak perempuan. Paman juga mempunyai 2 saudara perempuan dan 1 saudara laki-laki. Orang tua paman sudah meninggal. Berapa jumlah uang yang diterima oleh masing-masing hak waris? Syukron, jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih pertanyaan saudari Rini, ya, Rina di Banjarmasin. Kadang Rini ya, bikin bingung kita ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat buat panduan kita dalam kehidupan kita. Beli rumah seharga 900 sekian. Rumah ini uang dari saudari suami, istrinya ikut andil. Lantas bagaimana pembagian warisnya? Nah, untuk menentukan pembagian warisnya, tentunya harus diketahui dulu berapa persen uang suami yang masuk dan berapa persen uang istrinya yang masuk. Berapa yang masuk? Ya. Jika suaminya yang wafat, maka hal ini harus diketahui penting. Ya. Oh, suaminya masuk uang di pembelian rumah ini waktu itu sekian persen. Berarti nilai persentase itulah yang menjadi harta warisan. Berarti sisanya itu menjadi milik istrinya. Jadi dijual, dikeluarkan dulu persentase yang menjadi milik istri, dan sisanya persentase berikutnya itulah warisannya. Begitu pula kasus jika yang wafat sang istri. Nah, kalau ini sudah Anda ketentukan, barulah kita akan bisa menghitung ini milik siapa dan ini ahli warisnya siapa. Gitu. Kalau yang wafat suami ya berarti ahli warisnya dia siapa, bisa kita urai. Kalau yang wafat istri ya diurai ahli waris sang istri siapa saja. Ya, barakallahu fiik. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Tapi Ustaz, sepertinya sudah ada telepon yang masuk. Ustaz, kita angkat telepon terlebih dahulu. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam Bapak Palkah di Trenggalek, Pak ya? Iya, iya. Ya. Kami persilahkan Bapak pertanyaannya. Yang pertama yang saya tanyakan masalah warisan, pembagian warisan perempuan dan laki-laki itu tidak sama. Itu menurut Quran ayat, surat apa ayat berapa itu. Laki-laki dan perempuan tidak sama itu. Yang pertama itu. Yang kedua, ibu saya baru saja meninggal, yaitu bulan Desember ya. Ya, mempunyai 8 anak. Tapi yang 2 sudah meninggal lebih dulu, sebelum ayah saya sudah meninggal sudah tahun 87 kalau sebelum ayah meninggal, anak yang nomor 2 meninggal. Kemudian itu lagi anak yang nomor 3, saya anak yang nomor 1. Jadi yang meninggal semuanya laki-laki. Jadi Pak Palka ketika ayah wafat, anaknya tersisa berapa Pak? Sisa 6. Sisa 6. Lakinya ada berapa Pak? Dari 6 itu? Lakinya ada semuanya ada 8 dan tinggal 2. Jadi dari 6 itu loh Pak. Dari 6 yang masih hidup, ini lakinya berapa dari 6 itu Pak? Yang masih hidup lakinya 3. Laki 3. Laki 3. Lakinya 1, 2, 3. 3 anak laki. Perempuannya 3. Oh, 3 anak perempuan. Iya. Ini ya, 3 anak perempuan ya. Iya. Terus
istrinya masih ada Pak? Ayah, ibu bapak, istri. Istri ayah sudah baru saja meninggal Desember yang lalu. Berarti lebih dulu ayah ya? Ya, lebih dulu ayah. Dan warisan itu dari nenek, dari ibunya ibu saya. No, nanti dulu Pak. Ini harta warisan milik siapa Pak? Dari ibu. Yang ditanya tadi. Jadi warisan ini milik ibu ya? Iya, iya. Ayah nggak punya warisan? Enggak punya. Oke, ya. Cara pembagiannya bagaimana itu? Cara pembagian bagaimana? Ya. Oke. Ya, terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Fadhal, Ustaz. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ya, terima kasih kepada Bapak Palkah ya di Trenggalek atas teleponnya, partisipasinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita. Pertanyaan pertama, itu dasar laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian, itu apa? Bagus, pertanyaannya luar biasa nih Pak. Umpamanya laki dapat 1 juta, perempuan dapat 500.000. Kalau banyak, laki dapat 100 juta, perempuan dapat 50 juta. Itu yang dimaksud dengan laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Dasarnya apa Pak? Bagus, ini pertanyaan luar biasa nih. Ya, selama kita siaran kayaknya belum pernah nanya dasarnya ini apa gitu ya. Tapi Bapak Palkah ini yang baru pertama kali nanya seingat saya, ya luar biasa Pak. Masya Allah, Allah ibarik fik. Dalilnya ayat Quran Pak, di surat An-Nisa pada ayat yang ke-7 ya. Ayat yang ke-7 kalau tidak salah Pak. Bunyinya Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah memerintahkan kepada kalian berkaitan dengan pembagian waris anak-anak kalian, yaitu anak laki-laki setara, 1 anak laki-laki setara dengan 2 anak perempuan. Jadi 1 anak laki-laki setara dengan 2 anak perempuan. Jadi kalau perempuannya dapat 50-50, ya lakinya 100. 2 anak perempuan 50-50, berarti kan 2 anak perempuan aja sudah 100. Nah, lakinya sendirian sudah 100 sendiri. Berarti sama aja laki 2 bakul, perempuannya sebakul, kata orang Jawa Pak. Jadi laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Itu dasarnya. Nah, sekarang kita coba terapkan dalam perhitungan warisan ibu Anda. Jadi yang yang punya warisan adalah sang ibu, sang istri ini. Ya, ini istri yang punya warisan. Ya, ayahnya, suaminya nggak punya, kita cara. Anaknya yang ditinggal sekarang adalah 3 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Total anaknya 8. Ya, ada 3 anak laki juga berarti ya, yang sudah wafat. Nah, ini wafat duluan. Ini wafat. Nah, mereka ini, anak-anak ini kan semua ini pasti punya anak-anak. Nah, gitu ya. Mereka juga punya anak-anak ini. Jadi semua punya anak dia. Ya kan? Nah, sebetulnya jatuhnya ini kan cucu, Pak. Ya, cucu dari anak lelaki. Nah, ya kan? Nah, cucu dari anak lelaki ini ahli waris. Ya, dia ahli waris, Pak. Berarti dia bisa naik ke sini. Bisa. Berarti naik ke sini, Pak, statusnya. Cucu dari anak lelaki. Nah, naik dia, Pak. Tetapi sayangnya,
karena ahli waris di sini ada 3 anak laki-laki lagi yang hidup, maka cucu ini yang awalnya ahli waris, akhirnya dia gugur Pak, nggak dapat warisan. Dia gugur. Nah, saya kasih tahu kronologinya. Biar mungkin kalau ada yang ngasih tahu Bapak Polka, enggak itu kan cucu dapat warisan. Nah, saya jelaskan. Ini cucu dari anak laki-laki, ini ahli waris Pak. Cuman karena yang bersangkutan punya anak laki, maka ini gugur. Apa dalilnya? Nah, dalilnya adalah hadis Abu Hurairah. Nah, Bapak nanya dalil ini, mantap ini. Hadis Abu Hurairah, riwayat Imam Bukhari. Dalam sahihnya Rasulullah SAW mengatakan fama baqiya fali aula rajulin dzakar. Pembagian warisan dengan sistem asobah. Nah, ini pembagian dengan sistem asobah namanya Pak ya, yaitu tanpa ada prosentase sekian persen. Pembagian waris dengan sistem asobah. Fama baqiya fali aula rajulin dzakar. Jika ada 2 komponen laki-laki, nah ini kan ada komponen laki di sini. Kemudian ini ada komponen laki, yaitu kok laki? Iya, kan cucu dari anak laki-laki, Maka yang bicara kata Rasulullah SAW, fali aula rajulin dzakar, yaitu diberikan kepada anak laki-laki yang terdekat. Pertanyaan saya, mana yang lebih dekat? Anak laki-laki atau cucu laki-laki terdekat kepada si mayit, yaitu pewaris ibu? Mana yang dekat, anak laki atau cucu? Tentu jawabannya adalah anak laki. Sehingga cucu ini akhirnya gugur Pak, berdasarkan hadis Abu Hurairah dari sahabat, hadis Abu Hurairah dari yang riwayat Imam Bukhari. Nah, itu dalil Pak. Nah, lantas ngitungnya gimana? Ya tadi itu Pak, 2 bakul sama sebakul kata orang Jawa. Jadi kalau ada 3 laki-laki berarti ada berapa bakul? Nah gitu. Ada berapa? Ada 6 Pak, 6 bagian. Perempuan masing-masing 1, 3. Berarti ada berapa? Ada 9. Nah berarti harta warisannya, warisan ibu ini bapak bagi 9. Nanti anak laki-laki dapat 2 bakul, dapat 2. Anak perempuannya dapat 1. Wallahu a'lam bishawab. Masyaallah, syukran Ustaz, jazakallah khairan. Koreksi sedikit tadi Ustaz, An-Nisa ayat 11. Ustaz. Oh ya, anak masyaallah, jazakallah khair. Jadi dikoreksi tadi Pak siapa? Polkah ya. Nanti dicek di Quran di rumah, dibuka An-Nisa ayat yang ke-11. Ya. Masyaallah, jazakallah khair. Bisa kita pindah ke pertanyaan selanjutnya Ustaz ya? Ya, pertanyaan dari Auda di DKI Jakarta Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, suami adik saya meninggal dunia sekitar 6 bulan yang lalu. Ketika itu meninggalkan istri, 1 anak perempuan dari istri kedua yang sudah diceraikan, 2 saudara kandung perempuan yang masih hidup, dan 3 saudara seayah yang masih hidup. Namun sampai saat ini harta warisan yang akan dibagi berupa rumah masih belum terjual. Sedangkan kedua saudara kandung sudah meninggal pula. Bagaimana pembagiannya? Apakah anak laki-laki dari saudara kandung berhak mendapatkannya? Ustaz, syukran, jazakumullah khairan. Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ya, terima kasih. Telepon dulu aja ya. Ya, apa Ya, mungkin dulu. kita angkat telepon terlebih dahulu, Ustaz ya? Ya, telepon Ya, dulu. baik. Ya. Sepertinya kita angkat telepon terlebih dahulu. Pertanyaan ini kita pending. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam, Pak. Ya, dengan Bapak siapa di mana, Bapak? Dengan Pak Surya, Pak. Pak Surya ya. Baik, Pak. Silahkan Bapak Surya. Pertanyaannya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullah. Marhaba Pak Surya. Silakan Pak Surya. Pak B wafat. Siapa Pak D ya? Pak B. Ya, Pak D. Saya tulis Pak D gitu Pak ya. Pak D. Oke, yang wafat Pak D. Ya.
meninggalkan sebidang tanah. Heeh. Nah, sudah ditawar pembeli seharga 900 juta rupiah. Oke, 900 juta. Heeh. Dia meninggalkan Heeh. istri, Mm-mm. 2 anak wanita, 2 anak perempuan. ibu kandung, Oh, ibu. bapak kandung, Oh, ada saudara laki ya? Laki apa perempuan, Pak? 2 anak wanita, saudara kandung laki-laki, Pak. Saudara kandung Laki-laki. laki, perempuannya ada juga. Nggak ada, Pak. Oke, 2 saudara ya. Terus, Pak? Ada neneknya, Pak, masih hidup. Masya Allah. Tapi udah sakit-sakitan, Pak. Enggak apa-apa, yang penting masih hidup kan, Pak? Iya. Iya, nenek. Nenek dari siapa nih? Dari anu ya. Almarhum, Pak. Nenek. Mbahnya ini, ibunya Pak D. Iya. Oke, terus ayahnya Pak D masih ada? Ayahnya itu tadi, Pak. Bapak kandungnya itu, Pak. Bapak kandung, ibu kandung itu kan ayahnya kan. Sebentar. Saya belum catat ini. Istri, Bapak lihat di layar. Di layar TV. Iya. Ada istri, 2 anak perempuan, ibu, 2 saudara kandung laki, nenek. Berarti ada ayah juga. Ada ibu dan bapaknya masih hidup, Pak. Oh, dua-duanya masih hidup. Ayah, oke. Masya Allah. Terus? Nah, pertanyaannya, Pak, bagaimana pembagian warisnya, Pak, menurut itu? Yang wafat duluan tadi siapa, Pak? 2 saudara ini. Masih hidup semua, itu cuma bapaknya yang meninggal. Si Pak B itu yang meninggal, Pak. Oh, Pak D. Jadi semua ini masih hidup semua ya? Hidup semua, Pak. Oke, terus pertanyaannya bagaimana cara ngitung 900 juta ini, Pak? Iya, Pak. Masya Allah. Mantap nih, Pak. Ini. Tapi insya Allah nggak ada uang denger kok, Pak. ya, ya, ya. Silakan Pak disimak di layarnya nanti. Di layar, Pak, ya. Ya, sambil dicatat sangat boleh. suka, ya. Ha. Syukran, Pak. Ya. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah wa ba'd. Ya, terima kasih kepada penelpon tadi, Pak, apa tadi, siapa namanya? Pak Surya. Pak Suryo. Ya. Menarik, ini komplit ini jamaah. Kita lihat dulu, urai dulu, siapa yang dapat warisan dan siapa yang gugur. Ya. Istri dapat. 2 anak perempuan dapat. Ibu pasti dapat. Nenek dapat. Ayah dapat. 2 saudara kandung. Nah, ada ayah. Nah, ini masalahnya di sini Pak Suryo. Ada ayah dan ada saudara kandung. Ya, maksudnya apa ini Ustadz? Maksudnya ada 2 laki-laki. Nah, itu tadi yang saya jelaskan di pertanyaan sebelum Bapak tadi. Maka para ulama fikih mengatakan berdasarkan hadis Abu Hurairah riwayat Imam Bukhari tadi, dan sepakat para ulama fikih mengatakan jika ada ayah dan ada saudara kandung laki-laki, maka saudara kandung laki-laki suruh wangsul, Pak. Monggo dipun wangsul mawon. Engko tak kirimin sego bungkus, Pak. Ini istilah dalam warisnya namanya gugur, Pak. Dia gugur, nggak dapat warisan. Sebabnya apa? Dia gugur, sebabnya karena ada ayah. Ya. Jadi ini yang dapat warisan. Oke, berapa ngitungnya gimana, Pak? Ini hitungnya sekarang. Kita hitung yang dapat, istrinya dapat 1/8. Kenapa? Karena si mayit yaitu Pak D punya anak, yaitu 2 anak perempuan. Ya. 2 anak perempuan dapat 2/3. Ibu, ya, karena punya anak si mayit, ibu dapat 1/6. Ya. Kemudian nenek dapat 1/6. Walaupun sakit-sakitan, Pak, kan buat berobat nanti, Pak. Ayah dapat 1/6. Kalau ada sisanya dikasihkan plus sisa.
pada si ayah. Kalau ada sisanya enggak? Kita hitung sekarang. Berapa kelipatannya al-akh Fajar? Ayo. Berapa kelipatannya? Oh, kelipatan ngitung kalkulator. Alah wis. 8366 kelipatannya 24. Ya. 1/8 dari 24 berapa? 3. 2/3 dari 24 berapa? 16. Ya kan? 1/6 dari 24 4. Ya, terus 1/6 4. 1/6 lagi 4. Nah, berapa totalnya? Kelebihan Ustaz duitnya. Duitnya kurang ini Pak. Pak Suryo ini duitnya kurang Pak Suryo. Ya kan? Coba 3 sama 16 sama ini aja sudah 20 kan? Ya 20 sama ini 23. 23 27. 27 sama 4 lagi jadi berapa? 31. Boro-boro ada sisanya. Duitnya kurang yang ya Pak. Kalau Anda bagi 900 sama ini duitnya kurang Pak Suryo. Waduh gimana tuh? Masa orangnya suruh naikin Ustadz yang gak mau? Nah disinilah ilmu waris itu Pak. Ya sisi ilmu waris. Kan kelipatannya 24. Kelipatan 24 dicoret. Maaf, kelipatan 24 dicoret. Disesuaikan dengan total jumlah ini semua. Ya, total jumlahnya berapa? 31. Jadi kelipatannya dirubah jadi 31. Loh, maksudnya apa ini? Maksudnya apa ini? Maksudnya uang 900 juta Pak Suryo dibagi 31 berapa? Nah ini pakai kalkulator ini. Berapa? 900 dibagi 900 bagi 31. 29 juta 29 32.000 ribu. Ini ya, koma lah. 29,32 Pak Surya. Nah sekian. Maksudnya gimana? Berarti yang ibu dapat 3 ini. Ini kan 1 poin. Berarti ini kan 1. Ya kan? Nah kalau ibu ini kok kelihatan. Nah ini 1. Berarti kalau ibu dapat 3. Kalau anak dapat 16. Nah anak ini dibagi 2 kan nanti. Dibagi 2. Ya begitulah Pak Suryo di mana tadi. Ya, semoga bisa difahami. Wallahu a'lam. Masya Allah, syukran Ustaz, jazakumullah khairan, dan kami ucapkan juga jazakumullah khairan kepada yang telah bertanya. Ya, masih bisa satu pertanyaan lagi sepertinya Ustaz. Bisa. Ya. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, kami persilakan Bapak. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, saudaraku Pak Ali Medan. Taqabbal ya karim. Wal faizin Ustaz. Taqabbal ya karim. Minal aidin wal faizin. Masya Allah saudaraku Pak Ali. Sudah mengumpulkan pertanyaan cukup banyak ini rupanya. Ini mau tanya ini Ustaz. Ada ini di lingkungan kami. Dia kawin siri. Oke. Awalnya dulu pertama dia kawin, tapi tidak mempunyai anak. Oke. Tidak mempunyai anak. Nah, jadi sesudah dia tidak mempunyai anak, dia kawin lagi. Tapi kawin siri, dapat anak laki-laki. Iya. Sementara hartanya banyak Ustaz. Masya Allah. Nah itu yang nikah siri itu termasuk bagaimana Ustaz? Dapat apa? Dapat warisan itu Ustaz? Atau bagaimana Ustaz? Itu Ya, ada walinya, ada saksinya, gitu semua kan komplit kan Pak Ali? ya komplit. Tapi nikah siri dia. Nggak apa-apa, berarti pernikahannya sah itu Pak Ali. Oh, Pernikahannya sah,
berarti anak yang dilahirkan dari situ adalah ahli waris yang sah. Karena ada dari pihak keluarga yang tua mengatakan dia tidak dapat karena dia bukan katanya. Kali-kali Pak dapat gitu kan dia. Apalagi anaknya laki-laki kan bubar semua itu kan Pak. Iya, sah Pak pernikahannya. Pernikahan yang sah. Ya. Ya. Itu aja Ustaz yang ditanyakan. Terima kasih. Sama-sama Pak Ali. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dengan hadirnya Pak Ali sepertinya menutup acara kita pada kesempatan kali ini. Iya. Baik, syukran kami ucapkan kepada Ustadz Jazakumullah khairan atas kebersamaannya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa menjawab lebih kurang 7 pertanyaan Ustadz, 4 dari Dewan Redaksi dan 3 dari penelpon. Alhamdulillah. Dan kami ucapkan juga jazakumullah kepada seluruh pemirsa yang telah membersamai acara ini, mulai dari pertama hingga selesai tadi, baik yang bertanya langsung maupun melalui website, maupun para pendengar yang setia mendengarkan acara ini. Ya, syukran jazakumullah khairan. Dan juga kami ucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh kerabat kerja yang bertugas, dan tak lupa kami mengajak para pemirsa untuk bisa berjuang bersama kami menyebarkan dakwah Islam ini melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda semua. Syukron, jazakumullah khairan. Ya, saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.